beribadah pada bulan Ramadan, maka lantaslah bukan kita menjadikan bulan Ramadan adalah ajal ibadah. Jangan. Yang seharusnya kita lakukan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan kita juga menambah dan meningkatkan ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan, maka kita jadikan bulan Ramadan ini adalah tolak ukur ibadah kita selanjutnya, yaitu agar ibadah kita selanjutnya tidak jauh berbeda dari apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang mungkin hadis ini sering kita dengarkan dari para asatidzah kita, akan tetapi tidak mengapa untuk kita mengulang-ulangnya, karena hakikat keilmuan itu adalah dengan mengulang-ulangnya. Al-ilmu bil muraja'ah, ilmu itu harus diulang-ulang agar lebih menetap, mengokoh di dalam hati kita untuk kita mengamalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman. Hadis ini, hadis yang terdapat pada hadis Al-Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi. Semoga dengan hadis ini kita bisa menambah keilmuan kita, dan yang mana dengan ilmu tersebut kita bisa senantiasa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan itu adalah perbekalan yang paling terbaik bagi seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik perbekalan pada hari perhitungan kelak adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadisnya adalah An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd nusakh hasan sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan iringilah dan ikutilah keburukanmu dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Tamhuha, yang mana amalan kebaikan tersebut bisa menggugurkan keburukan-keburukan yang telah engkau perbuat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalahlah, bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak dan perilaku yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hadis hasan, dan pada riwayat lain hadis ini hadis yang hasan sahih. Hadis ini, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan terhadap hadis ini, maka marilah kita sama-sama untuk saling mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hadisul hasan, hadisul sahih. Karena setiap kajian-kajian disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, mereka sering mengatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan. Maka untuk kita bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut. Hadisul sahih, hadis yang sahih adalah hadis yang di dalamnya terdapat 5 sifat. Yang mana tatkala ada sebuah hadis dan dia memiliki kelima sifat ini, maka hadis ini bisa dikatakan hadis yang sahih.
Sifat yang pertama adalah mattasola sanaduhu, yaitu sanad pada hadis tersebut bersambung, tidak ada yang terputus dari Rasulullah SAW sampai perawi terakhir, semuanya tersambung, tidak ada yang terputus atau yang dihilang-hilangkan pada sanadnya. Ini sifat yang pertama, tersambung seluruh sanadnya. Yang kedua, binaqlil adl, pembawa hadis sahih ini haruslah orang yang adil. Apa yang maksud dengan adil? Yaitu seseorang yang dirinya bersifat dengan sifat-sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menjauhkan diri mereka dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui orang seperti inilah hadis itu bisa dikatakan sahih. Bahkan dahulu Al-Imam Al-Bukhari, beliau adalah salah satu pengarang kitab hadis, pengumpul kitab-kitab hadis, yang mana kitab beliau adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dahulu beliau ingin mencari sebuah hadis dan beliau berjalan untuk mendapatkan sebuah hadis tersebut dengan perjalanan yang sangat jauh, hanya untuk menjumpai seorang syekh dan ingin mendapatkan satu hadis. Pada saat itu beliau Al-Imam Al-Bukhari bertemulah dengan syekh tersebut. Namun tak sengaja Al-Imam Al-Bukhari melihat syekh tersebut sedang seperti memanggil seekor hewan, tetapi seakan-akan beliau memegang makanan, yang mana tujuannya agar si hewan tersebut datang. Akan tetapi beliau seakan-akan memegang makanan. Maka Al-Imam Al-Bukhari memutuskan untuk tidak jadi mengambil hadis dari syekh tersebut. Mengapa? Karena kata beliau, kepada hewan saja syekh tersebut berdusta. Karena beliau seakan-akan memegang makanan, yang mana seekor hewan tadi hanya ingin datang karena ada makanan. Maka dari itu Syekh Al-Imam Al-Bukhari tidak jadi mengambil hadis, padahal beliau sudah berjalan jauh. Tetapi karena ada sedikit kedustaan yang menurut Al-Imam Al-Bukhari itu adalah sebuah dusta, maka beliau tidak jadi mengambil hadis tersebut. Itulah syarat yang sangat kuat dari Al-Imam Al-Bukhari. Makanya hadis beliau, kitab hadis beliau disebut dengan kitab yang paling sahih karena kehati-hatian beliau, kuatnya syarat-syarat beliau tatkala mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang ketiga pada hadis sahih adalah binaqlid dhabit, yaitu setelah yang kedua tadi pembawa hadisnya orang yang adil, yang ketiga adalah pembawa hadis tersebut harus memiliki hafalan yang sangat kuat, baik hafalan dalam kepala ataupun dia menjaga hadis-hadisnya dengan mencatat. Akan tetapi catatan beliau benar-benar dijaga dengan kuat. Beliau tidak pernah meminjamkan sembarangan catatan tersebut, yang mana dikhawatirkan tatkala kita meminjamkan catatan tersebut bisa saja mengubah isi hadis dari yang telah beliau catat. Maka orang-orang yang bersifat dengan hafalan yang sangat kuat ini, tatkala mereka membawa hadis, maka bisa disebut hadis tersebut hadis yang sahih. Kemudian sifat yang keempat pada hadis sahih adalah khala minasyudzuz, yaitu hadisnya terlepas darinya atau tidak ada keganjilan pada hadis tersebut. Dan sifat yang kelima dari hadis sahih adalah khala minal illah. Yang kelima adalah tidak ada padanya kecacatan. Pada hadis tersebut tidak ada kecacatan padanya. Nah, tatkala sebuah hadis kita temukan dan hadis tersebut memiliki kelima sifat yang telah kita sebutkan tadi, maka hadis tersebut adalah hadisun sahih, yaitu hadis yang bisa kita jadikan hujjah, hadis yang bisa kita
kita jadikan hujjah untuk beramal kita. Kemudian haditsul hasan. Yang kedua hadis hasan. Hadis hasan sama seperti haditsul sahih, yaitu memiliki 5 sifat. Dan kelima sifat haditsul hasan sama dengan sifatnya yang ada pada haditsul sahih. Yang membedakannya hanya ada pada satu sifat, yaitu pada sifat yang ketiga. Pada sifat ketiga kita sebutkan tadi pada hadis sahih, yaitu pembawanya hafalannya sangat-sangat kuat. Akan tetapi pada hadis hasan, pembawa hadisnya hafalannya sedikit lebih lemah daripada hadis sahih. Nah, tatkala seorang hafalannya lebih lemah daripada pembawa hadis sahih, maka hadis tersebut turun derajatnya dari yang sahih menjadi hadisul hasan. Dan kedua hadis ini sama-sama bisa dijadikan hujjah dalam Islam dan juga bisa kita amalkan. Karena pembedanya hanya satu, yaitu pada kekuatan hafalan pembawa hadisnya. Adapun keempat sifat lainnya sama. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang telah kita sebutkan tadi di awal, hadis tersebut memiliki 3 kalimat saja, 3 kalimat yang singkat. Akan tetapi 3 kalimat tersebut kaya akan makna dan faedah. Karena Rasulullah SAW juga dikenal dengan jawami'ul kalim, yang mana beliau SAW mengucapkan hadis dengan singkat-singkat saja, akan tetapi kaya dengan makna faedah pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang mana hadis tersebut juga memiliki 3 wasiat. 3 wasiat yang di dalamnya terdapat pelajaran yang harus dijadikan pedoman bagi setiap muslim, menjadikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari di dalam dunia ini. Yang pertama, wasiat yang pertama adalah wasiat Rasulullah SAW kepada kita tentang bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan dengan bermuamalah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama. Hubungan kita, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah kita sebutkan tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dari hadis tersebut bahwasannya wajib, haruslah bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pada hadis tersebut Rasulullah menggunakan ittaqi, yaitu fi'il amr. Apa maksud dari fi'il amr? Yaitu kata kerja yang dimaksudkan maknanya untuk pemerintah. Maka perintah Rasulullah SAW hukumnya wajib, sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu usul fiqh. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah, yaitu perintah Allah dan Rasulullah, adalah wajib. Maka hukum asal dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah wajib. Maka wajib bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada dan bagaimanapun keadaan yang sedang dia dapatkan. Lalu, apa sih definisi takwa? Mungkin yang sering kita dengar dari para asatidzah kita, takwa adalah fi'lul wajibat bil ilmi wa tarkul ma'asi bil ilmi, yaitu kita melakukan kewajiban-kewajiban dengan ilmu dan kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan juga dengan ilmu. Akan tetapi kita akan memberikan juga ketakwaan, yaitu definisi takwa
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? At-taqwa hiyal khawfu minal jalil. Ketakwaan itu adalah kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada kemaksiatan, tatkala ada keburukan-keburukan yang sangat menggiurkan di hadapan kita, maka tatkala seseorang yang sudah menimbulkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berpikir, tatkala aku melakukan keburukan tersebut, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan aku kesempatan untuk bertaubat? Apakah tatkala aku terjatuh pada keburukan dan kemaksiatan tersebut, Allah akan menerima taubatku? Maka seseorang yang telah menimbulkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan terjauh atau sulit untuk terjatuh ke dalam kubangan maksiat. Dan juga definisi takwa yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah al-amal bitanzil. Takwa itu adalah kita beramal, beribadah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya berdasarkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu kecuali mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali itu semua adalah wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketakwaan yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu kita merasa cukup dengan yang sedikit. Kita tidak terlalu terobsesi dengan dunia ini. Apapun berapapun yang ada pada kita cukup dengan merasa cukup. Itulah takwa yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir, ketakwaan itu adalah al-isti'dadu liyaumil wahid. Ketakwaan itu juga adalah kita mempersiapkan diri kita. Kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan kelak. Kita mempersiapkannya dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah kita yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjauhi perkara-perkara keburukan dan juga kubangan maksiat. Ikhwatal iman, ta'azzani Allah wa iyyakum. Ketakwaan itu adalah sebuah kalimat yang mana di dalamnya terkumpul seluruh cabang-cabang kebaikan. Salat, sedekah, tersenyum, puasa, dan seluruh kebaikan yang lainnya itu termasuk dalam ketakwaan. Ketakwaan adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terkumpul seluruh kebaikan. Dan ketakwaan ini tidak hanya diwasiatkan oleh lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan wasiat ini kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, menunjukkan bahwasannya ketakwaan ini benar-benarlah perkara yang sangat asas untuk diri hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqwa." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan kami juga mewasiatkan kepada kalian
untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya ketakwaan itu sangat penting bagi seorang muslim. Kemudian pada hadis wasiat yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW menyebutkan haitsu ma kunta, yaitu agar kita menjadikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita. Karena tidaklah pantas ketakwaan atau kebaikan-kebaikan kita lakukan karena rasa takut kita kepada seorang. Mungkin ada seseorang yang menyuruh kita atau memaksa kita untuk melakukan ketakwaan, maka kita lakukan ketakwaan itu karena paksaan. Tidaklah pantas. Dan juga tidaklah pantas seseorang untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hanya ingin dianggap atau dikatakan oleh orang-orang yang di sekitarnya bahwasannya dia adalah orang bertakwa. Itu tidaklah pantas dilakukan oleh seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba. Tatkala seorang bertakwa karena dia takut kepada orang, tatkala dia bertakwa karena hanya ingin dianggap orang bertakwa oleh orang-orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang tersembunyi sedikit pun, sedikit pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, walaupun yang tersembunyi pada hati. Karena ketakwaan tersebut yang orang lakukan tadi, dia melakukannya karena takut pada orang. Itu semua terdapat dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang dia sembunyikan, walaupun di tempat yang benar-benar tersembunyi. Kemudian seorang yang melakukan ketakwaan karena takut dia kepada orang ataupun karena dia ingin dilihat sebagai orang yang bertakwa oleh orang lain, dia benar-benar keji karena dia melakukan ketakwaan itu hanya di luar, hanya pada mata-mata manusia. Tatkala dia sendirian, dia gemar melakukan keburukan, wal iyadu billah. Dia senang melakukan kemaksiatan, wal iyadu billah. Dia melakukan keburukan-keburukan pada saat manusia tidak melihatnya karena dia malu kepada orang-orang. Dia malu. Orang-orang akan mengecap dia sebagai orang-orang pelaku maksiat. Dia malu kepada orang-orang bahwasannya dia kelak akan dicap sebagai orang yang keji. Akan tetapi dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menyembunyikan keburukan-keburukannya dari manusia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ilmu Allah senantiasa meliputi semua orang, apa saja yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum." Orang-orang munafik itu yang mana mereka suka mengumbar-umbar, menampak-nampakkan kebaikan mereka, akan tetapi mereka selalu menyembunyikan keburukan-keburukan mereka dari mata manusia. Mereka malu kepada manusia, akan tetapi mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
sedangkan ilmu Allah senantiasa meliputi apa saja yang mereka lakukan. Oleh karenanya, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, marilah lagi dan lagi kita benahi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimana sih ibadah dan ketakwaan yang sebenarnya. Rasulullah katakan dalam hadis Jibril, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan ini adalah tingkatan tertinggi dalam Islam. Yang pertama ada al-Islam, kemudian di atasnya ada al-iman, dan yang tertinggi adalah al-ihsan. Apa sih al-ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau melakukan kebaikan-kebaikan seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang yang melakukan kebaikan, seorang yang melakukan ketakwaan, tatkala dia sambil membayangkan melihat Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan mungkin ketakwaan yang sedang dia lakukan dia selewengkan. Tidak mungkin dia arahkan kepada selain Allah. Tidak mungkin dia lebih-lebihkan, dan juga tidak juga mungkin dia kurang-kurangkan. Karena dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, walaupun sebenarnya engkau tidak bisa beribadah sambil melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah lah yang sambil melihat kita. Tatkala kita beribadah lalu kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan melihat kita, tentu itu juga tidak mungkin kita melakukan penyelewengan terhadap ketakwaan yang telah kita lakukan. Tidak mungkin kita melakukan ketakwaan karena takut kepada orang. Tidak mungkin kita melakukan ketakwaan karena agar ingin dilihat oleh orang lain. Tidak mungkin, karena kita sudah menimbulkan al-ihsan, yaitu seakan-akan kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kepada kita. Itulah ketakwaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu agar kita benar-benar bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Nah, sekarang kita masuk kepada wasiat Rasulullah SAW yang kedua. Pada wasiat pertama Rasulullah mengajarkan muamalah kita, hubungan kita kepada Allah. Dan yang kedua, Rasulullah memberikan wasiat kepada kita tentang hubungan kita, muamalah diri kita kepada diri kita sendiri. Apa yang kita harus lakukan kepada diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW dalam hadis wasiat yang telah kita sebutkan tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah dan ikutilah keburukanmu dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, yang mana dengan amalan kebaikan tersebut bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa keburukan yang telah engkau perbuat. Pertama-tama yang harus diketahui bahwasannya seluruh anak keturunan Nabi Adam itu pasti terjatuh ke dalam dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak keturunan Adam pasti terjatuh ke dalam dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bersegera bertaubat, yang segera
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa tersebut sangatlah besar, sangatlah banyak, yang mungkin orang-orang menganggap tidak akan mungkin lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah berpikir seperti itu. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, maka segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas diri mereka, yang telah melakukan dosa-dosa yang besar, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa. Bahkan dosa yang terbesar dalam Islam, yaitu kesyirikan, itu saja Allah Subhanahu wa taala akan ampuni tatkala seorang yang melakukannya bertaubat sebelum kematiannya tiba. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Akan tetapi tatkala sebelum kematiannya dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Lihat betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Bahkan orang kafir dari lahir mungkin sampai usia dewasanya dia dalam keadaan kafir, tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah. Namun di usia dewasanya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan selama kekufuran. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wahai Muhammad, katakanlah pada orang-orang kafir, tatkala mereka meninggalkan kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni seluruh dosa-dosa yang telah mereka lakukan pada saat mereka kafir. Bayangkan ada seorang yang kafir dari lahir sampai usia dewasa, dia selalu berbuat kemaksiatan, terutama kekafirannya itu dosanya sangat besar. Akan tetapi tatkala dia kembali kepada Allah, seluruh dosa-dosanya pasti akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Akan tetapi dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala benar-benar sayang kepada hamba-hambanya. Tetapi juga tidaklah cukup dengan bertaubat saja. Tatkala kita melakukan kemaksiatan, lalu bersegeralah kita untuk bertaubat, dan juga seperti wasiat Nabi, dan ikuti keburukan tersebut dengan melakukan kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Kita harus melakukan amalan-amalan kebajikan untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan saleh, maka orang-orang ini akan Allah Subhanahu wa taala ubah. Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan mereka, dosa-dosa yang telah mereka lakukan menjadi hasanah, menjadi kebaikan. Ini menunjukkan bahwasannya tatkala kita bertaubat tidak cukup hanya sampai situ. Haruslah kita melakukan amalan-amalan kebaikan yang mana bisa menggugurkan keburukan. Ini lagi-lagi bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar sayang kepada hamba.
Bukti lainnya, tatkala seseorang melakukan satu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya 10 kali lipat dari amalan yang dia lakukan. Satu amalan bisa menjadikan 10 kali lipat pahala. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa saja yang melakukan satu keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan satu keburukan yang dia lakukan. Lagi dan lagi ini bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tatkala kita melakukan satu kebaikan, dibalas dengan 10 kali lipat. Kan tetapi tatkala kita melakukan satu keburukan, yang dibalas hanyalah sesuai dengan satu keburukan yang kita lakukan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Antara jeda salat lima waktu dan antara Jumat dengan Jumat yang berikutnya dan antara bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya, di antara itu Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan tetapi dosa-dosa yang kecil, karena kata Rasulullah SAW di akhir, idza jutunibatil kabair, jika dijauhi perkara-perkara dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kecil kita di jeda-jeda antara salat lima waktu, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, dan juga antara bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Lagi dan lagi, ini adalah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyayangi hamba-hambanya. Oleh karenanya, inilah wasiat Rasulullah SAW yang kedua, yaitu bagaimana muamalah kita pada diri kita sendiri, yaitu dengan cara tatkala kita melakukan dosa, maka bersegeralah kita untuk kembali kepada Allah sebesar apapun dosa itu dan sebanyak apapun dosa itu, maka kita harus kembali kepada Allah dan juga kita mengikutinya. Ingat, tidak cukup hanya dengan bertobat, kita harus mengiringinya dengan melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya, yang mana semoga ini semua bisa menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa keburukan yang telah kita lakukan. Dan wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW adalah tatkala beliau telah mewasiatkan kepada kita tentang muamalah kita kepada Allah, kemudian muamalah kita kepada diri kita sendiri, yang terakhir adalah bagaimana muamalah kita, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis wasiat yang telah kita sebutkan di awal tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak dan perilaku yang sama. Dan juga kita harus melantunkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang sopan dan santun juga kepada mereka. Karena pada perkara ini suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikenal dengan orang yang sangat baik adabnya, dan adab perilaku beliau itu dilakukan secara istiqomah. Maka tidak sedikit kita ketahui yang dahulunya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dahulunya membenci dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dahulunya menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
menjadi orang yang berada di garda terdepan dalam melindungi dan membela Islam. Karena apa? Karena mereka senantiasa melihat keistiqomahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak mulia. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicela, dimaki, akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah, tetap melakukan akhlak dan perilaku yang mulia di hadapan umatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melantunkan kata-kata yang indah dan juga santun kepada umatnya. Maka dari itu, ini juga bukti kalaulah kita tidak memiliki ilmu yang banyak, dengan akhlak saja kita bisa berdakwah. Dengan kita menunjukkan bagaimana akhlak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tatkala kita berakhlak dengan mulia saja, dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang santun kepada sesama kita, mungkin ini bisa menjadi dakwah atau pelunak hati-hati yang selama ini menolak dakwah kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya Rasulullah benar-benar berada di atas perilaku dan adab yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas sikap dan perilaku adab yang sangat mulia. Maka dari itu kita tidak heran bahwasannya pada dahulu banyak yang dahulu memusuhi Islam menjadi mencintai Islam karena adab dan tata krama yang Rasulullah SAW selalu lakukan dengan istiqomah di hadapan para umatnya. Maka dari itu, sebagai umatnya kita harus benar-benar meneladani beliau dengan senantiasa melakukan apa saja yang telah Rasulullah SAW ajarkan tentang adab tersebut. Bagaimana ketika kita bertemu dengan sesama Muslim dan juga yang lainnya. Inilah ketiga wasiat Rasulullah SAW kepada kita, yaitu wasiat tentang muamalah kita kepada Allah, yang mana tadi kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, muamalah kita adalah harus selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah, dengan kita tidak terjatuh kepada maksiat dan selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan pada wasiat yang kedua, yaitu tentang bagaimana, apa sih yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri, yaitu sesuai yang diwasiatkan Rasulullah, yaitu kita selalu bersegera untuk bertaubat kepada Allah tatkala kita melakukan kemaksiatan, dan juga mengikuti atau mengiringi taubat tersebut dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan wasiat yang terakhir adalah tentang bagaimana muamalah kita, pergaulan kita kepada sesama Muslim. Mungkin yang ketiga ini kita sudah banyak sama-sama mengetahui apa sih tata krama yang sangat baik, yang pas untuk kita lakukan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah wasiat Rasulullah yang terdapat pada 3 kalimat yang sangat-sangat singkat, yang mana telah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah juga dikenal dengan jawami'ul kalim, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata dengan singkat akan tetapi penuh dengan makna dan pelajaran hidup. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kondisi kesehatan yang agak kurang fit. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Marilah kita membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
warahmatullahi wabarakatuh.